Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Fikri Fardoni. NIM saya 2161210085. Kelas 6C. Saya akan menjawab untuk UTS dari mata kuliah metodologi studi Islam. Yang pertama itu tanggapan terhadap klaim orientalis bahwa Islam adalah hasil modifikasi dari agama Yahudi dapat dijawab dengan beberapa poin di bawah ini. Jadi ini beberapa poin yang saya temukan untuk menjawab soal nomor 1. Yang pertama itu penciptaan langit dan bumi. Jadi bersama narasi penciptaan dalam berbagai tradisi monoteistik bisa dijelaskan melalui akar sejarah yang sama di Timur Tengah. Bukan karena penciptaan dalam konteks Islam, penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari disebutkan dalam Al-Quran dan memiliki penafsiran teologis yang berbeda dari agama Yahudi. Yang kedua itu hari suci. Konsep hari suci adalah umum dalam banyak agama. Dalam Islam, hari Jumat dipilih sebagai hari khusus untuk ibadah dan berkumpul. Yang selanjutnya yang berbeda dengan hari Sabtu dalam tradisi Yahudi. Ini menunjukkan adaptasi dan evolusi praktik keagamaan, itu bukan peniruan. Yang ketiga adalah kosakata. Penggunaan kosakata serupa antara Al-Quran dan kitab-kitab Yahudi dapat dijelaskan melalui kontak linguistik dan budaya di kawasan tersebut. Bahasa Arab dan Ibrani keduanya termasuk dalam rumpun bahasa sempit, sehingga kemiripan kosakata adalah hal yang wajar. Yang keempat adalah pengalaman Nabi Muhammad. Tuduhan bahwa Nabi Muhammad belajar ajaran Yahudi selama perjalanan dagangnya ke Syam, kemudian menciptakan Islam adalah spekulatif dan tidak didukung oleh bukti historis yang kuat. Islam sebagai agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad memiliki prinsip dan ajaran yang unik yang berbeda dari agama yang lain. Dalam menanggapi klaim orientalis, penting untuk menggunakan pendekatan akademis yang objektif dan berbasis bukti, serta memahami konteks sejarah dan budaya di mana Islam berkembang. Kritik orientalisme terhadap Islam seringkali didasarkan pada pandangan yang bias dan tidak memperhitungkan kompleksitas sejarah dan teologi Islam. Yang nomor 2 adalah implementasi dari metode dan metodologi dari masalah yang ada di soal. Jadi masalah itu bisa dipecahkan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Suami perlu pengumpulan informasi tentang musim buah kelapa, ketersediaan kelapa muda di pasar, dan hukum-hukum terkait memetik buah milik orang lain. Yang kedua adalah analisis situasi. Memahami situasi yang melibatkan ngidam istri dan menimbangkan konsekuensi dari berbagai tindakan yang mungkin diambil untuk memenuhi keinginan tersebut. Yang ketiga,
pertimbangan etis, yaitu menilai aspek etis dari mengambil kelapa muda dari pohon tetangga yang mungkin melibatkan meminta izin atau mencari alternatif lain yang sah. Yang keempat, ada pertimbangan etis, menilai aspek etis dari mengambil kelapa muda dari pohon tetangga. Yang keempat itu penerapan teori, yaitu menggunakan teori-teori dalam metodologi studi Islam untuk menentukan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang kelima, ada tindakan berdasarkan analisis dan pertimbangan etis. Suami dapat memilih untuk meminta izin dari tetangga, membeli kelapa muda dari sumber lain, dan menemukan solusi kreatif lainnya untuk memenuhi keinginan istri tanpa melanggar norma-norma sosial atau agama. Implementasi metode dan metodologi dalam kasus ini melibatkan pendekatan yang sistematis dan etis untuk memecahkan masalah dengan cara mempertimbangkan baik kebahagiaan istri maupun ketaatan pada prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga yaitu studi Islam normatif religius, berfokus pada pemahaman teks-teks agama seperti Al-Quran dan hadis. Berdasarkan interpretasi yang diakui secara tradisional, pendekatan ini menekankan pada ajaran yang dianggap absolut dan tidak berubah sepanjang waktu. Contohnya yaitu ada di ayat Al-Quran yang sering dikutip dalam studi normatif adalah Surat Al-Baqarah ayat 255 atau bisa disebut ayat kursi, yang menggambarkan kekuasaan dan pengetahuan Allah yang mutlak. Yang selanjutnya ada studi Islam empiris historis. Ini melihat Islam melalui lensa sejarah dan pengalaman manusia. Pendekatan ini mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya di mana Islam dipraktikkan dan berkembang. Sebagai contoh, ijtihad para ulama tentang praktik ekonomi Islam dapat dilihat sebagai respon terhadap kondisi ekonomi dan sosial tertentu pada masanya. Jadi kedua pendekatan ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami Islam secara holistik. Normatif religius memberikan dasar keimanan dan prinsip, sedangkan empiris historis memberikan pemahaman tentang aplikasi dan evolusi Islam dalam konteks sejarah dan sosial manusia. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.